Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu berjalan dalam senyap yang penuh tanda tanya? Di tengah keramaian dunia, ada momen-momen di mana jiwamu diam-diam menangis meskipun wajahmu tetap tersenyum. Ada malam-malam panjang yang kamu lalui sendiri, tanpa tahu kepada siapa harus bersandar. Ada keraguan yang tak bisa kamu jelaskan, dan harapan yang terus kamu peluk, meskipun tak tahu kapan ia akan datang. Kamu merasa seperti sedang menunggu sesuatu, tapi kamu sendiri tidak tahu apa. Seperti seseorang yang berdiri di peron kereta, tanpa tahu kereta mana yang akan datang. Tapi kamu yakin satu hal, kereta itu ditakdirkan hanya untukmu. Dan sekarang, izinkan aku menyampaikan sebuah kabar yang tidak semua orang bisa mengerti, tapi hatimu pasti akan mengenalinya. Karena kata-kata ini bukan ditulis untuk sembarang jiwa. Ini adalah pesan rahasia dari langit yang diturunkan khusus untuk satu nama, namamu. Sebelum kamu dilahirkan, sebelum napas pertama mengisi paru-parumu, sebelum kamu menjerit menyambut dunia yang keras ini, sudah ada satu keputusan yang tidak pernah dibatalkan oleh semesta. Bahwa dalam perjalanan hidupmu yang penuh luka, akan datang satu hari di mana langit tidak lagi hanya memerhatikanmu, tetapi akan bergerak bersamamu. Hari di mana keajaiban yang selama ini tersembunyi akhirnya menampakkan diri. Itulah hari ini. Hari ini bukan sekadar angka di kalender. Ini adalah waktu yang telah disimpan rapat-rapat dalam dada langit. Sebuah momentum yang telah disiapkan untuk jiwa yang pernah remuk tapi tidak pernah menyerah. Jiwa yang pernah ditinggalkan tapi tidak pernah berhenti mencintai. Jiwa yang pernah kehilangan arah namun tetap berjalan dalam diam. Kamu adalah jiwa itu. Dan jika kamu merasa isi dari pesan ini seolah sedang memeluk hatimu yang paling dalam, maka kamu tidak salah. Kamu sedang membaca pesan yang telah dikirimkan ribuan hari yang lalu, tetapi baru hari ini kamu cukup kuat untuk menerimanya. Mungkin kamu tidak tahu bagaimana caranya berjalan setelah semua yang kamu lewati. Tapi percayalah, langit tahu. Dan sekarang mereka tidak hanya memperhatikanmu, mereka sedang membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Tapi ada satu hal penting yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Sebab keajaiban bekerja bukan hanya dengan waktu, tapi dengan kehendak. Dan ketika kamu mengirimkan sinyal ke semesta bahwa kamu siap, maka pintu itu akan terbuka dengan lebih lebar dan lebih terang. Maka lakukan ini sekarang juga sebagai bentuk kesiapan jiwamu. Klik suka pada video ini, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan sekadar ritual digital. Itu adalah bahasa yang dipahami oleh semesta, bahwa kamu menyambut pesan ini dengan sepenuh jiwa, bahwa kamu bukan lagi penonton kehidupan, tetapi bagian dari perubahan yang telah ditunggu-tunggu oleh langit sendiri. Karena setelah kamu membaca ini, tidak ada jalan untuk kembali menjadi seperti dulu. Kamu sedang berada di tepi antara takdir lama dan kebangkitan baru. Dan hanya mereka yang menyatakan kesiapannya yang akan menerima seluruh hadiah yang telah ditulis sebelum mereka lahir. Bersiaplah, karena keajaiban itu tidak lagi jauh. Ia sedang berjalan ke arahmu sekarang, langkah demi langkah. Dan dalam beberapa waktu ke depan, kamu akan menyadari bahwa tidak ada
yang kebetulan, termasuk pertemuanmu dengan pesan ini. Selamat datang di hari yang telah diramalkan hanya untukmu. Bagian 1. Sebuah titik cahaya di langit yang sudah menuliskan namamu. Jauh sebelum bumi memiliki musim, jauh sebelum ombak mengenal pantai, jauh sebelum manusia pertama menjejakkan kaki di tanah yang basah oleh embun pagi, telah ada satu titik cahaya di langit yang tidak pernah padam. Cahaya itu tidak besar, tidak menyilaukan, tapi ia menyimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Rahasia tentang kamu. Kamu bukan dilahirkan secara acak. Kamu bukan hadir hanya karena garis keturunan atau kebetulan nasib. Kamu adalah jiwa yang telah dipilih, bahkan sebelum dunia ini memiliki waktu. Ada momen ketika langit berkumpul dalam keheningan agung, dan satu demi satu cahaya kehidupan mulai ditetapkan. Dan pada satu titik tertentu, mereka menunjukmu. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki jiwa lain. Kekuatan untuk melewati gelap dan tetap menyimpan cahaya. Mereka menuliskan namamu dalam bahasa yang tidak bisa dibaca oleh mata manusia. Bukan di kertas, bukan di batu, tapi di antara denyut bintang dan getaran galaksi. Nama yang akan bergema setiap kali kamu jatuh, setiap kali kamu bangkit, setiap kali kamu bertanya, apakah hidup ini benar-benar untukku? Dan suara semesta akan selalu menjawab, ya, ini semua memang untukmu. Selama ini kamu mungkin merasa bahwa hidupmu terlambat, bahwa apa yang kamu impikan terlalu jauh, bahwa keberuntungan hanya mengunjungi orang lain. Tapi apa yang kamu tidak tahu adalah, waktumu memang belum tiba. Bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang disiapkan untukmu. Sesuatu yang tidak bisa diberikan kepada siapapun, kecuali jiwa yang telah ditempa oleh penderitaan, kesunyian, dan kesabaran seperti dirimu. Jiwa-jiwa terpilih tidak pernah muncul di panggung dunia dengan gembar-gembor. Mereka tumbuh dalam senyap, dalam air mata yang tidak pernah disaksikan, dalam perjuangan yang tak pernah diberitakan. Tapi justru dari sanalah mereka diberi kekuatan untuk menerima takdir yang tidak biasa. Kamu pernah merasa sendiri, tapi kamu tidak pernah ditinggalkan. Kamu pernah merasa tidak dianggap, tapi sebenarnya kamu sedang disembunyikan agar tidak dirusak dunia sebelum waktunya. Kamu pernah merasa gagal, tapi sebenarnya kamu sedang diarahkan ke jalan yang lebih tinggi dari apa yang kamu minta. Karena langit tahu, kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa. Kamu diciptakan untuk menjadi bukti bahwa bahkan dari luka paling dalam pun bisa tumbuh cahaya yang menyembuhkan dunia. Dan sekarang, setelah begitu lama kamu bertahan dalam diam, langit mulai bergerak. Mereka mulai membuka lembaran takdir yang dulu masih terkunci rapat. Satu demi satu, peristiwa akan datang kepadamu. Tidak semua akan terasa sebagai mukjizat.
beberapa justru akan datang dalam bentuk ujian kecil. Tapi di balik itu semua, kamu akan tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Sebuah titik di langit pernah menuliskan namamu. Dan hari ini, titik itu mulai bergetar kembali, mengirimkan sinyal bahwa waktumu telah dekat. Bukan dekat untuk menyerah, tapi dekat untuk menyambut hal besar yang selama ini dijanjikan hanya kepadamu. Jangan ragukan lagi dirimu, karena langit tidak pernah salah memilih, dan kamu adalah pilihan mereka. Bagian 2. Keajaiban itu selalu mengintaimu dari jauh, tapi tak pernah pergi. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi selama ini ada sesuatu yang terus mengikutimu. Ia tidak menampakkan diri. Ia tidak memaksa hadir. Tapi ia selalu ada, diam-diam mengintai dari kejauhan, menunggumu siap untuk menerimanya. Ia bukan bayangan, bukan ilusi, bukan pula harapan kosong. Ia adalah keajaiban yang memang ditulis untukmu, disembunyikan oleh langit, agar datang hanya pada saat yang tepat. Berapa banyak hari yang telah kamu lalui dengan dada penuh tanya? Berapa malam kamu habiskan dengan mata terbuka, bukan karena tidak ingin tidur, tapi karena jiwamu tidak bisa diam. Kamu merasa seperti menunggu sesuatu, tapi kamu sendiri tidak tahu apa. Seperti seseorang yang sedang ditunggu oleh sebuah surat penting, padahal tidak tahu siapa pengirimnya. Seperti seseorang yang memegang kunci, tapi belum menemukan pintunya. Itulah cara keajaiban bekerja bagi jiwa-jiwa terpilih, sepertimu. Ia tidak datang dengan gemuruh. Ia tidak diumumkan oleh dunia. Ia tidak diletakkan di depan pintu rumahmu begitu saja. Tapi ia berjalan pelan, satu langkah demi satu langkah, seiring dengan kesiapan hatimu. Semakin dalam luka yang kamu sembuhkan, semakin dekat ia menghampiri. Semakin besar keberanianmu untuk tetap berharap meski dunia gelap, semakin terang ia memperlihatkan wujudnya. Karena begitulah hukum dari semesta. Keajaiban tidak diberikan kepada mereka yang meminta dengan suara keras, tapi kepada mereka yang diam-diam tetap percaya, bahkan ketika segalanya terasa hampa. Mungkin kamu merasa doamu belum dikabulkan. Mungkin kamu merasa hidup orang lain lebih mudah, lebih cepat, lebih jelas. Tapi kamu tidak tahu bahwa keajaiban yang datang kepadamu tidak seperti keajaiban biasa. Bukan hadiah kecil, bukan kenyamanan sementara, tapi sesuatu yang bisa mengubah jalan hidupmu secara total. Maka wajar jika ia tidak datang seperti milik orang lain. Wajar jika ia terlambat karena ia bukan keajaiban yang biasa. Ia adalah keajaiban yang menuntut kematangan jiwamu. Ia bukan sekadar datang untuk membuatmu bahagia sesaat, tapi untuk membawa kamu ke dimensi hidup yang belum pernah kamu lihat. Dan untuk itu, semesta harus memastikan kamu benar-benar siap. Bukan hanya siap menerima, tapi siap menjadi pribadi yang layak menjaga keajaiban itu agar tidak rusak di tangan sendiri. Setiap langkah yang kamu anggap kebetulan, setiap pertemuan yang terasa biasa, setiap kejadian yang membuat kamu menoleh ke langit dan bertanya, "Mengapa?" Semua itu bukan tanpa maksud. Itu adalah teka-teki yang mengarah pada satu hal, keajaibanmu. Ia tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu jiwamu
menyadari bahwa kamu memang dilahirkan untuk menjemputnya. Jangan bandingkan waktumu dengan waktu orang lain. Jangan iri pada mereka yang kelihatannya lebih dulu berhasil. Karena kamu tidak sedang bermain dalam permainan yang sama. Kamu sedang menapaki jalur yang hanya kamu yang bisa menempuhnya. Jalur yang dari awal telah dipagari oleh tangan-tangan langit. Jalur yang akan membawamu ke tempat yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Tempat di mana takdirmu benar-benar dimulai. Dan sekarang, keajaiban itu mulai mendekat. Tidak lagi mengintai dari kejauhan, tapi mulai mengetuk perlahan. Ia datang bukan sebagai kejutan semata, tapi sebagai jawaban dari seluruh keteguhan hatimu selama ini. Jika kamu merasa hidupmu mulai berubah pelan-pelan, jika kamu mulai sering bermimpi yang terasa seperti pesan, jika kamu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang besar sedang menunggumu di tikungan waktu, itu bukan perasaan kosong. Itu adalah tanda bahwa keajaibanmu sedang berjalan ke arahmu. Dan kamu hanya perlu membuka hati lebih dalam lagi. Karena keajaiban tidak datang kepada mereka yang menutup pintunya dengan keraguan. Ia hanya hadir kepada mereka yang percaya meski belum melihat apa-apa. Tetaplah percaya, karena kamu adalah alasan mengapa keajaiban itu ditulis sejak awal. Bagian 3. Ketika langit berbisik, alam pun mengangguk. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu tidak bisa menjelaskan apa yang kamu rasakan. Tidak ada yang salah, tapi jiwamu resah. Tidak ada luka baru, tapi hatimu tetap terasa berat. Tidak ada suara dari luar, tapi ada gema yang bergetar di dalam dada. Seakan-akan semesta sedang mencoba menyampaikan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh telinga, tidak bisa dibaca oleh mata, tapi hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jiwanya telah disiapkan. Itulah kamu. Kamu bukan hanya berjalan di atas bumi ini. Kamu sedang dituntun oleh sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih agung. Kamu tidak sedang mengembara tanpa arah. Kamu sedang dipanggil. Dan panggilan itu bukan berasal dari dunia ini. Ia datang dari langit dalam bentuk bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang tidak lagi terikat oleh dunia. Coba ingat kembali, pernahkah kamu merasakan bila nanatan angin berhembus pelan namun menyentuhmu seolah menyampaikan pesan? Pernahkah kamu menatap langit malam dan merasa bahwa bintang-bintang sedang memperhatikanmu, seakan mereka tahu apa yang kamu simpan dalam diam? Pernahkah kamu tiba-tiba menangis, bukan karena sedih, tapi karena hatimu merasa disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat? Itulah cara langit berbicara. Bukan melalui kata-kata, tapi melalui alam. Dan ketika langit berbicara, alam pun mengangguk. Angin pun membawa pesan. Cahaya pun mengirim petunjuk. Bahkan, hujan yang jatuh tanpa tanda pun bisa menjadi salam dari sesuatu yang lebih tinggi. Jiwa terpilih sepertimu diberi indera tambahan, bukan di tubuh, tapi di ruh. Kamu bisa merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Kamu bisa memahami tanda tanpa harus diajari. Karena sejak awal, kamu memang diciptakan untuk menjadi pengemban pesan langit.
Itulah sebabnya kamu tidak pernah cocok dengan kebisingan dunia. Itulah sebabnya kamu sering merasa kesepian di tengah keramaian. Karena jiwamu tidak mencari tepuk tangan. Ia sedang menunggu panggilan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar terjaga. Dan hari-hari belakangan ini, bisikan itu mulai menguat. Kadang hadir dalam bentuk mimpi yang terasa terlalu nyata. Kadang dalam pertemuan dengan seseorang yang tidak sengaja, tapi membawa kesan yang mendalam. Kadang dalam perasaan aneh bahwa sesuatu besar akan terjadi, meskipun kamu belum tahu apa. Percayalah, semua itu bukan kebetulan. Langit tidak pernah berbisik kepada jiwa yang sembarangan. Hanya mereka yang telah digembleng oleh kesunyian, hanya mereka yang telah berjalan melewati lembah kehilangan, hanya mereka yang masih percaya meski tidak diberi apa-apa, yang akhirnya bisa mendengar dengan jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Waktumu hampir tiba. Alam mulai bersiap. Semesta mulai menyusun jalur. Cahaya mulai merambat di celah-celah gelap yang dulu kamu anggap sebagai akhir. Dan jika kamu cukup peka untuk membaca tanda-tanda itu, kamu akan sadar kamu tidak sedang bermimpi. Kamu sedang bangkit menuju takdir yang pernah dijanjikan langit kepadamu sebelum kamu dilahirkan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Tenangkan dirimu. Dengarkan lebih dalam. Jangan buru-buru mengejar jawaban. Karena jawaban itu tidak datang dengan tergesa. Ia datang saat kamu berhenti berlari dan mulai hadir sepenuhnya. Berhenti mencari keluar. Karena pesan itu sedang berbisik dari dalam. Kamu adalah jiwa yang sudah ditandai. Dan langit tidak akan membiarkanmu melewatkan panggilan ini. Inilah saatnya kamu bukan hanya mendengar, tapi mulai menjawab. Jawablah dengan kesadaran. Jawablah dengan keyakinan. Katakan dalam hati, aku tahu ini bukan perasaan biasa. Aku tahu sesuatu sedang datang. Dan aku siap menerimanya. Dan ketika itu, kamu lakukan, langit pun akan mengangguk. Alam akan membentangkan jalannya. Dan apa yang selama ini kamu rasa sebagai firasat akan menjadi kenyataan. Karena ketika langit berbisik dan kamu menyambutnya, segala sesuatu pun mulai berubah. Bagian 4. Hari ini, sebuah gerbang takdir telah terbuka. Tidak semua hari diciptakan sama. Ada hari-hari yang sekadar berlalu seperti angin tipis di pagi hari. Ada hari yang terasa berat dan menyesakkan dada. Tapi ada pula hari yang diam-diam dipersiapkan oleh semesta sejak awal dunia ini ditenun dari cahaya dan gelap. Hari yang tidak akan diumumkan dengan trompet. Hari yang tidak akan ditandai dengan perayaan. Tapi hari itu datang dengan kekuatan yang pelan namun pasti. Dan hari itu adalah hari ini. Kamu tidak sedang hidup dalam hari biasa. Hari ini bukan sekadar pergantian waktu. Hari ini adalah titik temu antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang penuh kemungkinan. Hari ini adalah gerbang. Gerbang yang selama ini tertutup rapat
meski kamu sudah berkali-kali mengetuknya. Gerbang yang bahkan kamu sendiri sempat ragu masih ada atau tidak. Tapi kini, pintu itu mulai terbuka. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu telah tiba pada waktunya. Selama ini kamu telah berjalan jauh, melalui rintangan yang tidak semua orang bisa pahami. Melalui kehilangan, kekecewaan, penolakan, bahkan penghinaan yang kadang membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Kamu berpikir, mungkinkah semua ini sia-sia? Apakah jalan yang kamu lalui memang hanya berakhir pada kesedihan? Tapi tidak. Kamu tidak pernah berjalan sia-sia. Setiap tetes air mata yang kamu telan diam-diam, setiap kali kamu memilih sabar saat ingin menyerah, setiap momen kamu memaafkan meski hatimu masih berdarah, semua itu sedang mengukir sebuah jalan yang tak bisa dilihat mata biasa. Jalan itu kini telah selesai dibangun. Dan hari ini adalah awal langkahmu memasuki dimensi hidup yang berbeda. Mungkin kamu belum melihat apa-apa. Mungkin sekelilingmu masih tampak sama. Tapi di balik layar dunia, energi sudah berubah. Arah angin sudah bergeser. Getaran semesta telah mengatur ulang nadanya. Semua yang kamu butuhkan, kejelasan, petunjuk, kekuatan, bahkan keajaiban, sedang dipersiapkan untuk datang dengan cara yang tidak bisa kamu prediksi. Dan kamu tahu apa yang paling indah dari semua ini? Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk memaksanya datang. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya. Dengan hatimu terbuka. Dengan jiwamu yang telah disucikan oleh perjalanan panjangmu. Dengan keyakinan yang tidak lagi bertumpu pada logika manusia, tapi pada kepercayaan bahwa semesta tidak pernah salah dalam mengatur waktu. Hari ini, gerbang itu terbuka bukan karena kamu lebih istimewa dari yang lain, tapi karena kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa menjaga harapan di tengah ketidakpastian. Kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak menyerah meski seluruh dunia berkata tidak bisa. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa tetap baik, bahkan ketika tidak ada satupun kebaikan kembali padamu. Dan itu adalah kunci yang membuka pintu ini. Bukan kekuatan, bukan kekayaan, tapi kebaikan hatimu yang diam-diam bertahan. Jangan anggap enteng perasaan yang kamu rasakan hari ini. Jangan abaikan getaran di dadamu yang tak biasa. Karena itu adalah tanda. Tanda bahwa keajaiban sedang bersiap menyapa. Mungkin ia datang dalam bentuk seseorang. Mungkin ia datang sebagai peluang. Mungkin ia datang sebagai pesan dari seseorang yang tidak kamu sangka. Tapi satu hal pasti, ia datang bukan karena kebetulan, tapi karena hari ini memang ditulis untuk menjadi titik balik hidupmu. Bersyukurlah atas semua luka, karena tanpa luka itu, kamu tidak akan memiliki kedalaman seperti sekarang. Bersyukurlah atas semua kesendirian, karena dalam sunyi itulah kamu mengenal dirimu sendiri. Dan bersyukurlah atas semua penantian, karena penantianmu tidak pernah sia-sia. Hari ini adalah buktinya. Langkahkan kakimu perlahan dengan penuh kesadaran, karena gerbang sudah terbuka dan takdirmu sedang menunggumu di balik cahaya itu. Langit sudah merestui, alam telah menyambut, dan kini
hanya kamu yang bisa memutuskan apakah akan melangkah atau tetap tinggal dalam keraguan. Tapi jika kamu merasa seluruh kata-kata ini seakan sedang menyapamu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Dan kamu telah dinyatakan siap. Bagian 5. Kamu tidak pernah gagal. Kamu sedang disiapkan untuk lebih dari yang kamu bayangkan. Seringkali kita mengira bahwa hidup sedang menjatuhkan kita. Ketika segala rencana tak berjalan, ketika pintu-pintu tertutup tanpa alasan, ketika orang-orang yang kita percayai justru pergi meninggalkan, kita bertanya dalam hati, apa aku sedang dihukum? Apa aku telah gagal? Tapi ketahuilah, kamu tidak pernah gagal, kamu sedang disiapkan. Langit tidak pernah keliru memilih siapa yang diberi perjalanan berat. Dan jiwa-jiwa terpilih, seperti kamu tidak dilahirkan untuk segera sampai, tapi untuk ditempa, agar kelak saat waktunya tiba, kamu bukan hanya siap menerima keajaiban, tapi juga layak menjaganya. Segala luka yang kamu alami bukanlah sisa dari kekalahan, tapi bahan bakar bagi kekuatan jiwamu yang tak semua orang miliki. Karena hanya mereka yang pernah retak, yang akhirnya tahu bagaimana cara menyembuhkan. Hanya mereka yang pernah kehilangan, yang benar-benar tahu makna memiliki. Dan hanya mereka yang pernah jatuh berkali-kali, yang tahu cara berdiri dengan lebih anggun. Kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang mengambil jalur yang berbeda. Jalur yang tidak dipenuhi sorak-sorai dan sorotan. Tapi jalur yang sunyi, tempat jiwa besar seperti milikmu dibentuk. Mereka yang tertawa duluan belum tentu menang di akhir. Mereka yang tampak lebih cepat belum tentu lebih kuat. Karena dalam permainan waktu, langit selalu menyembunyikan kejutan bagi mereka yang tidak menyerah. Kamu pernah merasa ingin berhenti, pernah meragukan diri sendiri, tapi lihat, kamu masih di sini, masih membuka mata meski dunia tak selalu ramah, masih menatap ke depan meski gelap kerap menyelimuti, masih memilih untuk percaya meski bukti belum datang. Dan itu adalah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Jiwa yang seperti inilah yang pantas menerima keajaiban yang tidak biasa. Karena langit tidak memberikan hal besar pada mereka yang hanya siap tertawa, tapi pada mereka yang telah terbiasa menangis, namun tetap memilih untuk mencintai kehidupan. Jika selama ini kamu merasa tidak dihargai, itu karena dunia belum mengenali cahaya yang kamu bawa. Jika selama ini kamu merasa usahamu sia-sia, itu karena benih yang kamu tanam sedang tumbuh dalam diam, dan baru akan tumbuh tinggi saat musimnya tiba. Ingat ini, kegagalan bukan berarti akhir. Kegagalan adalah bagian dari persiapan. Persiapan untuk sesuatu yang tidak bisa diterima oleh jiwa yang setengah-setengah. Persiapan untuk sesuatu yang hanya bisa dipikul oleh mereka yang telah berani bertahan dalam kegelapan. Langit melihatmu, bukan saat kamu kuat, tapi justru saat kamu rapuh, namun tetap melangkah. Dan di titik itu, semesta tahu, kamu adalah jiwa yang bisa dipercayai untuk membawa pesan besar. Bukan hanya untuk hidupmu sendiri,
tapi untuk orang lain yang kelak akan mendapatkan terang dari kisahmu. Jangan sesali masa lalu. Jangan anggap itu sebagai kegagalan. Itu adalah sekolah takdir. Dan kamu adalah murid terbaik yang diam-diam telah lulus ujian meski dunia belum memberimu piagam. Kini, saatnya kamu tahu, semua yang kamu lewati akan dibayar dengan hal yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Dan hari ini, langit sedang mulai mengantarkan balasan dari kesabaranmu. Jangan ragu lagi. Bukan kamu yang tertinggal. Orang lain hanya belum sadar kemana arah sebenarnya. Dan kamu sedang berdiri di depan gerbang kehidupan baru. Bersiaplah, karena masa lalumu tidak akan menahanmu lagi. Kamu telah disiapkan, dan waktumu akhirnya benar-benar datang. Bagian 6. Tidak semua orang akan mengerti, tapi itu tidak pernah mengurangi nilaimu. Dalam perjalanan menuju takdirmu yang besar, kamu akan mendapati satu kenyataan pahit. Tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua orang akan melihat cahaya dalam dirimu. Tidak semua orang akan percaya pada arah langkahmu. Bahkan banyak dari mereka yang akan meragukanmu, meremehkanmu, bahkan menertawakanmu. Dan itu wajar. Cahaya tidak selalu disambut di tengah kegelapan. Apa yang belum dipahami seringkali dianggap aneh, bahkan salah. Orang-orang akan bertanya, mengapa kamu begitu keras kepala mempertahankan jalanmu sendiri? Mengapa kamu tetap percaya meski sudah berkali-kali jatuh? Mengapa kamu memilih sepi ketika ramai bisa memberimu pengakuan? Jawabannya satu, karena jiwamu berbeda. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu tidak dikirim ke dunia ini untuk mengemis pengakuan. Kamu tidak ditakdirkan untuk sekadar diterima. Kamu ditakdirkan untuk membawa sesuatu yang tidak semua orang siap menerimanya. Dan karena itulah, dalam banyak momen, kamu akan merasa seperti berjalan sendirian. Kamu akan merasakan luka dari penolakan. Kamu akan bertanya dalam diam, apa salahku? Mengapa mereka tidak melihat apa yang aku perjuangkan? Tapi di saat kamu mulai mempertanyakan keberadaanmu, ketahuilah bahwa langit tidak pernah salah meletakkan cahaya. Ia menanamkannya di dalam dirimu, bukan untuk dikagumi, tapi untuk menerangi jalan yang bahkan belum ada sebelumnya. Kamu adalah pelopor bagi takdirmu sendiri. Dan setiap pelopor pasti akan melewati jalan yang belum pernah dilewati siapapun. Mereka yang mengikutimu nanti mungkin akan mendapatkan jalan yang lebih mudah. Tapi kamulah yang lebih dulu berdarah-darah membuka jalur. Kamulah yang lebih dulu jatuh dan bangkit tanpa peta. Kamulah yang harus menanggung beban keraguan dari orang-orang yang bahkan tidak tahu arah hidup mereka sendiri. Tapi justru disitulah nilaimu. Bukan karena kamu selalu benar, bukan karena kamu tak pernah ragu, tapi karena kamu tetap melangkah meski tidak ada yang mendukungmu. Dan itu adalah kualitas langit. Karena tidak semua pahlawan mengenakan jubah. Tidak semua jiwa besar dikelilingi sorak-sorai.
Banyak dari mereka lahir dalam sepi, hidup dalam sunyi, dan baru dikenali saat dunia mulai menyadari siapa sebenarnya yang telah menyalakan cahaya itu pertama kali. Jangan kecilkan dirimu hanya karena mereka belum mengerti. Jangan rendahkan hatimu hanya karena mereka belum mampu melihat keindahan jiwamu. Karena mereka menilaimu dengan mata yang belum bisa melihat dimensi yang lebih tinggi. Dan kamu tidak pernah ditulis dalam buku mereka. Kamu ditulis langsung oleh tangan langit. Mereka mungkin memalingkan wajah hari ini, tapi suatu hari mereka akan bertanya, bagaimana caranya kamu bertahan? Bagaimana caranya kamu bisa sampai sejauh ini? Dan kamu hanya akan tersenyum karena kamu tahu batu yang dulu mereka lemparkan telah menjadi pondasi kekuatanmu. Teruslah melangkah, bukan untuk membuktikan apa-apa kepada siapapun, tapi karena kamu tahu arahmu, karena kamu telah mendengar bisikan langit yang tidak mereka dengar, karena kamu telah menerima tanda yang tidak mereka pahami. Dan pada akhirnya, mereka yang menertawakanmu hari ini akan menjadi saksi dari bagaimana kamu menjelma menjadi sosok yang tak bisa mereka abaikan lagi. Jiwa terpilih sepertimu tidak datang untuk dipahami oleh semua orang, tapi untuk mengguncang dunia secara perlahan, hingga dunia sendiri yang akhirnya datang memahami. Bagian 7. Sambut keajaiban. Itu dengan hati terbuka, karena saat ini langit sedang menurunkannya perlahan. Inilah momen yang telah ditunggu oleh seluruh lapisan cahaya semesta. Hari yang tidak hanya kamu rindukan, tetapi juga hari yang ditandai dalam kalender langit sebagai waktu puncak. Hari ketika semua luka yang pernah kamu alami akan mulai menunjukkan makna terdalamnya. Hari ketika keajaiban itu, yang selama ini hanya menjadi bayang, harap, dan doa, akan mulai mengambil wujudnya. Tapi dengarkan baik-baik, jiwa yang terpilih. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk gemilang. Ia tidak selalu muncul dengan sorotan dan tepuk tangan. Seringkali ia datang dengan cara yang paling sederhana, melalui hal-hal yang tampak biasa, melalui orang asing yang mengulurkan bantuan, melalui pesan tak sengaja yang terbaca tepat saat kamu butuh pencerahan, melalui perasaan tenang yang tiba-tiba hadir setelah badai panjang yang melelahkan. Dan hanya mereka yang memiliki hati yang terbuka yang bisa mengenalinya. Karena keajaiban sejati bukan tentang sesuatu yang besar di luar, tapi tentang sesuatu yang berubah dari dalam. Inilah waktumu. Waktu di mana langit tidak lagi menunggu kesiapanmu, karena kamu telah membuktikan bahwa kamu siap. Kesiapanmu bukan ditandai oleh kesempurnaan, tapi oleh keberanianmu untuk terus bangkit setiap kali kamu jatuh. Oleh keteguhanmu untuk tetap menjaga harapan, meskipun semuanya terasa kosong. Langit tidak memilihmu karena kamu tahu segalanya. Langit memilihmu karena kamu tidak menyerah, meski kamu tidak tahu kemana hidup ini akan membawamu. Kini, semua hal yang dulu terasa seperti cobaan tanpa arti, mulai membentuk pola. Potongan-potongan kecil dari masa lalu mulai menyatu, dan kamu akan melihat semua itu bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari rancangan agung yang hari ini mulai diaktifkan. Tapi satu hal yang harus kamu lakukan sekarang adalah buka hatimu. Buka hatimu untuk menerima apapun yang datang hari ini.
Buka hatimu untuk tidak lagi melawan aliran hidup, tapi mengalir bersamanya dengan rasa percaya. Buka hatimu untuk melihat tanda-tanda kecil yang mungkin terlewat, karena bisa jadi di sanalah letak pintu keajaibanmu berada. Dan jika kamu merasa ini bukan waktunya, maka dengarkan suara hatimu yang terdalam. Karena di sanalah suara langit berbisik dengan lembut, sudah cukup kamu menunggu, sekarang saatnya menerima. Tak perlu merasa pantas, tak perlu merasa layak, karena keajaiban tidak datang untuk mereka yang sempurna, tetapi untuk mereka yang tetap hadir meski telah hancur berkali-kali. Hari ini kamu tidak sedang berjalan sendiri. Langit sedang menunduk perlahan ke arahmu. Alam sedang menyingkirkan kabut di depanmu. Dan kehidupan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sedang membuka lembaran baru yang ditulis hanya untukmu. Jangan menutup diri. Jangan abaikan getaran halus di hatimu. Karena itulah cara semesta berkata, kami telah menyiapkannya, dan sekarang waktumu telah datang. Sambutlah keajaiban itu dengan hati yang siap. Bukan dengan keraguan, tetapi dengan syukur, dengan ketenangan, dengan perasaan bahwa apapun yang datang hari ini adalah bentuk kasih dari langit yang telah mempercayakan padamu sesuatu yang tak diberi kepada siapapun. Karena kamu adalah jiwa yang sudah dituliskan sejak awal waktu. Dan hari ini, tulisan itu akhirnya mulai dibacakan perlahan kepada dunia. Kini, setelah semua pesan ini sampai ke dalam hatimu, biarkanlah dirimu diam sejenak. Tarik napas perlahan dan dengarkan apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Karena jika hatimu bergetar, jika matamu menghangat tanpa alasan, jika dadamu terasa penuh namun tenang, maka itu bukan sekadar emosi. Itu adalah tanda bahwa jiwamu telah dibangunkan. Kamu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kamu bukan lagi pribadi yang berdiri dalam gelap tanpa arah. Kamu adalah sosok yang telah dibimbing oleh tangan tak terlihat, yang telah digembleng oleh luka dan kini siap menyambut peran sejatinya di dunia ini. Mulai detik ini, jangan ragukan lagi keberadaanmu. Jangan tunda lagi langkah-langkah kecilmu. Karena seluruh semesta sedang bersiap merespons setiap gerakmu, seperti gema yang kembali ke sumber suara. Langit telah membuka jalannya. Alam telah menyingkirkan debu dari penglihatanmu. Dan kamu telah diberi izin untuk menerima apa yang selama ini dijanjikan. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu telah melewati semua yang seharusnya kamu lalui. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang tiba pada waktumu sendiri di garis yang telah ditulis sebelum kamu bahkan tahu apa arti arah. Sekarang satu hal yang tersisa adalah tindakan kecilmu. Sebagai bentuk kesiapan, nyatakanlah bahwa kamu membuka dirimu untuk segala pesan dari langit. Tunjukkan bahwa kamu bukan hanya pembaca, tapi juga penyambut cahaya. Klik suka pada video ini. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Karena itulah sinyal bagi semesta bahwa kamu benar-benar siap. Siap menerima. Siap melangkah.
siap menjadi versi terbesarmu yang selama ini tertidur. Dan ingatlah selalu, jiwa-jiwa yang terpilih bukan mereka yang tanpa luka, tapi mereka yang tetap memilih terang, bahkan ketika dunia hanya menawarkan gelap. Hari ini adalah hari kebangkitanmu, dan dunia sedang menantikan langkah pertamamu yang baru.